Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswi kelas 7 MTS Nurul Falah Arman, sehat semua ya, dan kalian tetap menjaga kesehatan kalian ya. Dan kita masuk pada pertemuan pertama untuk mata pelajaran akidah akhlak. Salam kenal dari saya ya, saya Muhammad Irfan. Sehari-hari mengajar bidang akidah akhlak dan sejarah kebudayaan Islam, bertempat tinggal di Kampung Arman RT 8 RW 7, tepatnya di Jalan Alamanda. Ya, langsung saja perkenalan singkat ini. Kita langsung saja masuk materi akidah akhlak di kelas 7 dengan materi pertama tentang akidah Islam. What is the meaning akidah Islam? Kalau kita sering kali mendengar banyak cerita tentang akidah, saya hanya satu saja cerita singkat tentang akidah, yaitu bagaimana ketika Siti Masitoh diuji ya kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba yang bernama Siti Masitoh ketika akan dibakar pada zamannya Raja Firaun, karena memang dengan keteguhan keimanan dia tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya dia siap untuk menanggung risiko karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya keyakinan yang ada pada dirinya selalu dipegang teguh dan tidak akan dilepaskan. Itulah akidah. Jadi kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik itu kita kenal dengan syahadat tauhid dengan syahadat rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia siap dalam jiwa dia, dalam raga dia untuk mempertahankan keyakinannya kepada Islam. Itu namanya akidah. Ceritanya mungkin kamu juga banyak mendengar ya, saya hanya singkatnya saja seperti itu. Jadi lagi ringkasnya adalah dalam kisah Siti Masitoh ini menggambarkan bahwa sahabat Rasul itu adalah seorang yang teguh pendiriannya ya, di dalam akidahnya untuk tetap teguh mempertahankan agama Allah. Itu yang ini. Jadi secara harfiah ya, secara bahasa, secara lughah, akidah ini artinya ikatan, keyakinan ya, atau sesuatu yang memang diikat. Pakai semua agama memang akidah ini. Jadi kalau kita jumpai di agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu juga ada namanya akidah, keyakinan. Ya kalau saya mungkin kalau akidah hanya dipakai dalam Islam, tapi kalau kita keyakinan sama semuanya keyakinan. Yang utama kita sebagai beragama Islam harus meyakini betul-betul teguh di dalam pendirian kita dalam memeluk agama Islam, agar ketika kita digoda ya supaya kita memeluk agama yang lain, tapi kalau teguh dalam pendiriannya, insya Allah juga kita bisa ya untuk mempertahankan agama Islam. Jadi jelasnya kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam, yakin dan teguh bahwa
ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu merasa sedih, gembira. Mereka juga pernah telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi kita kalau sudah teguh pendirian kita, yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti dalam jiwa dan raga kita sudah mengakui bahwa Islam adalah agama kita. Ya. Dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Islam, dasar akidah Islam itu jelas adalah Al-Qur'an, Al-Hadis. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi kalamullah. Banyak yang tertera tercantum di dalam Al-Qur'an. Baik itu tentang muamalah, ketauhidan, sejarah dan lain sebagainya. Zaman yang dahulu, zaman yang akan datang, zaman sekarang juga sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan tetap dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yaumil qiyamah. Ya, itu namanya Al-Qur'an. Yang kedua hadis. Hadis ini perkataan Rasul yang harus diyakini. Kita juga harus yakin bahwa kita juga memegang teguh hadis, yaitu berupa ucapan-ucapan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku kita ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lengkap pakainya ini, syahadataini lengkap. Tadi kepada Allah, yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Syahadat yang lengkap adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang dikaitkan dengan yang namanya akidah Islam. Tujuannya mempelajari akidah Islam ini agar dapat kita memahami pedoman dalam rangka kita mengamalkan dan kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Segala amalnya cenderung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh sombong, kita enggak ada apa-apanya di dunia ini. Kita hanya seorang makhluk, hanya ciptaan Allah. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Khalik, Allah yang menciptakan. Ya, kita bakalan mati, kita bakalan tidak ada di dunia ini. Apapun yang akan kata Allah kun fayakun, ya jadi. Mati kamu hari ini mati nggak harus menungguin tua, nggak harus sakit. Sekarang banyak dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan cobaan banyak sekali ya. Kita lihat kematian begitu mudahnya, kematian begitu gampang ya. Itu sama aja kita introspeksi ya. Bertanya pada diri pribadi, saya ini tidak ada apa-apa yang di hadapan Allah. Saya yang sehat, saya yang segar bakal lemah. Saya yang sehat, saya bakal terbujur kaku. Itu memang sudah kodrat dan irodat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tujuan belajar akidah Islam agar terjamin keselamatan hidup fid dini wa dunya wal akhirah. Makanya setiap sholat, baik sholat sunnah, apalagi sholat wajib, kita dianjurkan untuk selalu berdoa dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Itu ya, jadi banyak lagi manfaat yang akan baru minggu depan baru kita akan menjelaskan tentang apa saja sih manfaat dari mempelajari akidah Islam. Ya, singkat, sedikit, tapi padat ya. Apalagi mengenai akidah. Karena tujuan kita mempelajari akidah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita kuat. Zaman sekarang adanya pandemi, imun kita kuat. Jadi imun kuat, iman juga kuat. Supaya apa? Kita diaminkan oleh orang banyak supaya kita bisa menjaga kesehatan. Kesehatan ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk materi kali ini ya sampai di sini. Jadi saya nanti bergantian ya, selain ada YouTube video juga nanti saya akan ada juga nanti Google Meet ya. Jadi kalau Google Meet kan saya langsung ya bertatap muka dengan kalian walaupun dalam keadaan PJJ. Jadi PJJ bisa tatap muka. Cuma saya dengan kalian tidak di satu tempat ya gitu. Kalian juga kemarin kan sudah merasakan ketika MPLS ya. Iya. Jadi itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.